beribadah secara offline lewat media ini. Karena kebaktian di gedung-gedung gereja untuk sementara waktu perlu dialihkan. Hal ini dilakukan di seluruh GKJ lingkup klasis Salatiga bagian selatan atau KSGS. Terkhusus GKJ Menara Kasih Salatiga atau Jemaat Terpantang Antepe. Kita berada dalam situasi waspada dengan merebaknya COVID-19 atau virus corona. Kita perlu menghindari kontak fisik, menghindari kerumunan. Namun demikian, ini tidak berarti kita berhenti beribadah minggu bersama-sama dengan umat Kristus. Kita sebentar lagi beribadah dengan bantuan lewat media ini, dengan harapan kebaktian ini bisa dihayati oleh umat atau jemaat dengan baik. Mari kita lakukan ibadah melalui offline ini dengan sikap penuh beribadah, bukan seperti menonton tayangan televisi atau film atau sinetron. Upayakanlah dengan anggota keluarga rumah atau beberapa kakak bisa berkumpul tidak lebih dari 10 jemaat. Dalam kebaktian ini kita juga akan mengumpulkan persembahan seperti ibadah minggu biasanya. Bagaimana caranya? Masukkan amplop persembahan bulanan, pembangunan, perpuluhan khusus dan lain sebagainya pada waktu ujian persembahan berjalan. Persembahan bisa dikumpulkan melalui majelis yang sudah ditunjuk. Keluarga Ngapel bisa melalui Ibu Jayanti Simon. Keluarga ATB bisa melalui Ibu Christine Arisman. Keluarga ATT bisa melalui Ibu Lili Joko. Dan keluarga Botongan bisa melalui Ibu Resmi Teguh. Persembahan itu dapat juga dikirim melalui rekening gereja dengan nomor BRI 3790 01 016 105 539 alamat Wijayanti. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk warta hari ini, pengkhotbah Bapak Pendeta Jarod Kristianto dari Dajen Palu Solo. Majelis dan jemaat Antepe mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jarod Kristianto atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati. Warta selengkapnya bisa dibaca dalam warta di belakang metode. Demikian Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang selalu Kau curahkan buat kami. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Mari Bapa, Engkau yang akan mengurapi setiap kami. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir Bapa. Kiranya kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga semua sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Di pagi yang indah ini kita akan memulai ibadah kita. Namun ibadah kita kali ini istimewa karena ibadah kita tidak seperti biasanya yang biasanya saling bertatap muka di gereja. Namun kita saat ini menggunakan offline ya Bapak Ibu, dan Tuhan tidak memandang di mana kita beribadah. Kita bisa beribadah di rumah. Yang penting hati kita selalu rindu akan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita pujikan dari terbit matahari. Jemaat yang dikasih, marilah kita memulai ibadah ini bersama-sama menyatukan hati, memuliakan Tuhan melalui pujian kasih dari surga. Kasih
Jemaat kekasih Tuhan, marilah ibadah Minggu Prapaskah 5 ini kita khususkan dengan pengakuan bersama demikian. Pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara langit bumi dan segala isinya. Dialah sumber hidup, kasih dan kebenaran sejati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya senantiasa ada pada kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita tidak tahu apa yang sedang melanda dunia ini. Ada virus corona, ada bencana alam yang terjadi, bahkan cobaan hidup yang datang silih berganti. Namun kita jangan takut karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang selalu menguatkan kita, yang selalu menopang kita. Di sini saya punya benang. Bapak Ibu tahu ini benang apa? Ini adalah benang renda. Mungkin saat ini benang ini hanya benang biasa aja yang tidak punya nilai jual tinggi. Namun jika benang ini sudah direnda, dia bisa menjadi barang berharga dan punya nilai jual tinggi. Dia bisa menjadi tas, bisa menjadi pakaian. Begitu pula dengan hidup kita. Mungkin kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, namun kita harus percaya apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, pasti Tuhan punya maksud yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus terus berharap dan percaya kepadanya hingga kita melihat pelangi kasih Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara, sudahkah kita mampu mengasihi Tuhan dan sesama dengan benar? Tentunya belum. Oleh karena itu, dipersilakan jemaat berdoa secara pribadi, mohon pengampunan kepada Tuhan. Dengan kedua
firman Tuhan, kini terimalah anugerah Tuhan sebagaimana tertulis dalam Roma 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebagai dasar pembacaan di pagi hari ini, kita akan membaca firman Tuhan terambil dari Korintus 8 ayat 14 sampai ke 15. Mari kita baca bersama-sama. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang membutuhkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang membutuhkan sedikit tidak kekurangan.
puji Tuhan dari Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, diundang untuk bangkit berdiri supaya kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan lewat kita berdoa. Mari semuanya kita menundukkan kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji dan sembah, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepada-Mu untuk ucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga kami di pagi hari ini boleh bersama-sama untuk memuji dan besarkan nama Tuhan ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, di kesempatan yang indah ini juga Tuhan, kami jemaat-Mu mengaturkan persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, dan lain sebagainya Tuhan. Kiranya Tuhan terima persembahan ini, agar persembahan ini menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berikan juga akal kebijaksanaan untuk yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini boleh menjadikan persembahan yang hidup yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan, sehingga persembahan ini boleh dirasakan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, di kesempatan ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jarod Kristianto. Kiranya Tuhan boleh campur tangan, sehingga Engkau boleh memberikan kebijaksanaan kepada Bapak Jarod Kristianto, sehingga penyampaian firman Tuhan boleh kami dengar, dan peristiwa kami semuanya boleh mempraktekkan di dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga mendoakan khususnya untuk pelayan-pelayan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan, sehingga kami boleh melaksanakan
ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya dalam keadaan damai sejahtera yang berasalkan daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, sebagai kesempurnaan doa kami yang kami haturkan kepadamu, kami akan doa Bapa kami, doa yang Engkau ajarkan kepada kedua belas murid-Mu teristimewa kepada kami sebagai jemaat-Mu. Bapa kami di dalam surga yang akan dialunkan lewat puji-pujian ya Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan bersama-sama menyiapkan hati, pikiran jiwa kita untuk menyembah dan beribadah kepada Dia. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teristimewa saat ini jemaat Antepe yang dicinta Tuhan. Kita semua sungguh merasakan sukacita di hari ini, hari Minggu, hari di mana Kristus dibangkitkan, dan di mana kita semuanya saat ini merayakan kemenangannya. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan yang bersama-sama merayakan kemenangan dan ikut dimenangkan. Amin, saudara. Nah, maka sekalipun saat ini kita ada di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kesukaran, permasalahan, tetapi kita tetap dipanggil Tuhan untuk terus bangkit, untuk terus menjadi pemenang-pemenang. Maka saudara-saudara, pagi hari ini Allah memanggil kita dan bahkan bertanya kepada kita, tetap percayakah Allah yang membangkitkan di tengah tekanan? Kita bersama-sama menyiapkan hati, menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur apabila pada saat ini kami bersama-sama untuk bersekutu di dalam doa dan di dalam sembah ibadah di rumah. Oleh karena kami diizinkan untuk melewati masa-masa khusus di mana kami semua boleh Tuhan izinkan untuk
mengantisipasi bahaya-bahaya penularan wabah virus corona. Tuhan, kami bersyukur apabila Tuhan terus mengizinkan kami untuk menyembah dan beribadah kepada-Mu. Teristimewa ketika saat ini kami sungguh rindu mendengarkan Engkau berbicara. Maka biarlah Engkau sendiri saat ini Tuhan yang berkata-kata melalui hamba-Mu yang telah Engkau pilih. Berbicaralah Tuhan. Amin. Shalom alaikum saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan teristimewa jemaat Antepe yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara, saat ini kita semuanya pasti memiliki kabar yang baik. Amin, saudara-saudara. Iya, karena setiap pribadi, hamba Tuhan, orang percaya kepada Yesus Kristus, semuanya akan diberikan yang terbaik di dalam hidupnya. Tapi saudara-saudara, jika malah kita melihat memang di luar sana atau fakta yang saat ini terjadi, dunia berkata bahwa kabar yang dijumpainya kurang baik atau bahkan kabarnya buruk, saudara-saudara. Mengapa? Karena wabah virus corona begitu cepat menjalar ke seluruh bumi dan begitu banyak korban yang saat ini berjatuhan oleh karena virus corona. Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang saat ini ada di Indonesia, teristimewa saat ini yang ada di Salatiga, ternyata juga mengalami sebuah kondisi yang begitu memprihatinkan. Saat ini kita melihat bahwa fakta tentang virus corona ini tidak main-main. Ini sungguh berbahaya. Ini adalah sakit penyakit yang mematikan. Bahkan dunia saat ini dibuat gentar, dibuat khawatir, dibuat ketakutan, saudara-saudara. Kita saat ini berteriak, mengapa Allah seolah-olah mendiamkan, Allah membiarkan semua ini terjadi? Ini pertanyaan bagi kita semua, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena pergumulan inilah kita mendengarkan sebuah tema sekaligus pertanyaan bagi kita. Tetap percayakah kepada Allah yang membangkitkan di tengah tekanan? Inilah saudara-saudara, sebuah tema sekaligus pertanyaan yang harus kita jawab di tengah-tengah pergumulan yang berat ini. Maka saudara-saudara, apabila kita saat ini membaca di dalam firman Tuhan yang kita dengarkan melalui Injil menurut Yohanes, saudara-saudara, ayat yang ke-11, bacaan ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44. Tetapi ayat bas yang boleh kita angkat ini menjadi sebuah jawaban bagi kita semua. Tuhan berkata, Tuhan menyapa di dalam ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa merenungkan apa yang terjadi ketika ada kabar orang yang sungguh kita kasih dalam keadaan sakit, dalam kondisi yang kritis, saudara-saudara. Oh, pasti kita akan menyediakan waktu yang khusus, yang istimewa,
dan segera kita akan datang menengok menjenguk dia. Itulah saudara-saudara reaksi kita ketika kita mendengar orang yang kita kasih, yang kita cintai sedang sakit keras. Tetapi saudara-saudara, mengapa pada waktu itu Tuhan Yesus tidak seperti biasanya? Dan boleh saya katakan bahwa tindakan dan sikap Tuhan Yesus itu di luar kebiasaan. Ini luar biasa, saudara-saudara. Yaitu ketika Kristus mendengar kabar bahwa Lazarus sedang sakit keras, dia justru menunggu 2 hari lamanya untuk berangkat ke Yudea. Dan seolah-olah saudara-saudara, persoalan itu bukan persoalan yang begitu berat. Apa yang terjadi saudara-saudara? Orang yang menanti-nantikan kedatangan Kristus, orang yang sudah memberikan kabar kepada Kristus, pasti gundah gulana. Mengapa Yesus diam saja seolah-olah membiarkan waktu terus berlalu? Padahal saudara-saudara, Lazarus sakit keras. Nah, tidak lama kemudian Lazarus pun mati. Yesus tahu hal itu, dan Yesus berkata bahwa Lazarus sedang tidur dan ia akan membangunkannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Maria dan Marta yang menunggu-nunggu Tuhan Yesus, saatnya ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus yang datang waktu itu, yang menurut cara berpikir Marta dan Maria, Yesus itu terlambat datangnya. Yesus itu sudah tidak mendapatkan waktu dan kesempatan lagi untuk berjumpa dengan Lazarus. Itu cara berpikir Marta dan Maria. Tetapi ternyata saudara-saudara, itulah yang dikehendaki Kristus. Justru waktu itu Yesus mau menunjukkan kuasanya, bahwa Yesus adalah sang kehidupan sendiri. Yesus berkuasa untuk berjumpa dan menjumpai Lazarus. Sekalipun dia sudah dalam keadaan mati, tetapi Yesus mampu dan mau membangkitkan Lazarus, saudara-saudara. Inilah yang luar biasa. Dan apa yang sudah direncanakan Tuhan, mujizat keajaiban itu terjadi. Lazarus sungguh hidup karena dibangkitkan oleh Kristus sang Raja kehidupan. Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua memiliki pengalaman yang tidak jauh berbeda dengan keluarga Lazarus. Apa yang dialami Marta dan Maria. Kita semua adalah manusia-manusia biasa yang terbatas. Tetapi maaf, seringkali kita merasa tidak terbatas. Merasa kita ini yang paling benar. Kita ini biasanya adalah orang yang mau menguasai segala sesuatunya. Jadi sering kali manusia, saudara-saudara, menjustifikasi, mengadili bahwa ini salah, ini benar. Termasuk ketika Kristus datang, dinyatakan terlambat oleh orang-orang yang berpikir dari sudut pandang Maria maupun Marta. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, Tuhan tidak pernah terlambat. Amin, saudara-saudara. Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Amin, saudara-saudara. Tuhan datang tepat pada waktunya. Tuhan memiliki waktu tersendiri, waktu yang khusus, waktu yang istimewa ketika Ia menyatakan kuasanya yang luar biasa. Amin, saudara. Inilah pengalaman kita. Peristiwa saat ini jemaat Antepe yang dikasihi Tuhan.
Begitu yang kita rasakan. Begitu pula yang kita alami ketika kita bersama-sama melangkah di dalam ziarah rohani. Bukankah ada penyakit yang begitu menyiksa kita? Bukankah sakit keras yang pernah kita alami, bahkan yang sedang kita alami, itu sedang menjangkit? Kita lalu berteriak, di mana Tuhan? Di mana Engkau? Dan seolah-olah saudara-saudara, Allah membiarkan kita mengalami sebuah tekanan, sebuah penderitaan, sebuah kesengsaraan. Tetapi saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak pernah sampai hati, saudara-saudara, membiarkan kita tergeletak di dalam kekalahan. Allah saat ini akan bertindak sesuai dengan waktunya. Allah bertindak secara luar biasa, saudara-saudara. Jadi bersyukurlah ketika kita semua, saudara-saudara, jemaat Antepe, sedang mengalami sebuah proses perjalanan ziarah yang luar biasa, yang tidak biasa-biasa. Kenapa? Karena Tuhan sedang menyiapkan sebuah berkat yang luar biasa pula. Amin, saudara-saudara. Tuhan sungguh menyediakan mujizat, keajaiban yang luar biasa bagi jemaat Antepe. Ini yang saat kita pegang. Ini yang saat kita benar-benar tunggu janji Tuhan. Bahwa apa yang dijanjikan Tuhan tidak pernah meleset, saudara-saudara. Dan apa yang dilakukan Tuhan bagi jemaat Antepe sungguh luar biasa. Sekalipun sakit penyakit, sekalipun penderitaan kesengsaraan yang kita alami bersama, ketika Allah menyatakan keajaibannya, mujizatnya dari sorga, lihat saudara-saudara, begitu banyak orang terheran-heran, begitu banyak orang yang kemudian terpesona. Kenapa? Karena jemaat Antepe saat ini benar-benar bisa merasakan sukacita yang luar biasa. Dan masih banyak kebahagiaan sukacita yang akan diberikan bagi kita semua, bagi jemaat Antepe yang sebentar lagi didewasakan. Amin, saudara-saudara. Luar biasa. Haleluya. Inilah keajaiban itu, saudara-saudara. Bahwa Allah ternyata tidak berdiam diri, tidak membiarkan kita, tetapi Allah sangat peduli. Dan di dalam tekanan persoalan, di dalam sebuah masalah yang begitu besar, justru Allah mau menyatakan kuasanya kepada kita, jemaat Antepe yang tercinta. Dan itulah saudara-saudara fakta yang boleh kita jumpai di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti layaknya Kristus yang datang kepada keluarga Lazarus, Kristus pun pada waktu itu menyatakan, Kristus pun berkata melalui ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Maka jelas saudara-saudara, ketika Yesus datang di tengah-tengah perjumpaan kudus ini, Kristus sendiri yang akan merubah sakit penyakit itu dengan sebuah kondisi keadaan yang sangat mempesona.
Kristus akan mengubah kesengsaraan penderitaan justru dengan sebuah kemuliaan. Kristus mengubah kesedihan dan duka menjadi sebuah kebahagiaan dan sukacita. Dan inilah yang terjadi pula di tengah-tengah bangsa kita, negara Indonesia, bahkan di seluruh dunia, di mana kita semua sedang diperhadapkan pada badai COVID-19, badai corona, saudara-saudara, yang sungguh-sungguh mengkhawatirkan bagi dunia. Ini menakutkan, saudara-saudara. Kita terus berteriak, apakah Tuhan diam? Tuhan juga mengabaikan, karena kita melihat wabah corona saat ini merajalela. Bagaimana penyakit virus itu dari Wuhan, Cina, sampai akhirnya sekarang menjalar ke ratusan negara-negara di dunia ini. Bahkan saudara-saudara, bila mana saya boleh menyampaikan apa yang sudah dijadikan berita kemarin ketika Bapak Gubernur Ganjar menyampaikan tentang perkembangan virus corona di Jawa Tengah. 38 orang saat ini dinyatakan positif di Jawa Tengah. Positif corona. Kemudian yang ke-34 orang, saudara-saudara, itu sedang dirawat di rumah sakit. Dan yang 4 orang telah meninggal dunia. Tingkat nasional, saudara-saudara, 790 orang positif dinyatakan terkena virus corona. Ini update tanggal 24 Maret kemarin. Di mana fakta ini, saudara-saudara, akan menggoncang secara psikologis bagi semua orang yang mendengarkan. Tetapi saudara-saudara, bagi orang percaya, semua itu boleh dihadapi dengan hati yang penuh keyakinan bahwa Allah tidak sedang berdiam diri. Allah tidak sedang mengabaikan, tetapi Allah saat ini akan bertindak sesuai dengan waktunya. Maka tidak ada yang terlambat atau terlalu cepat. Semua tepat, indah pada waktunya. Inilah saudara-saudara yang sedang kita nanti-nantikan. Biar Allah sendiri yang saat ini berkarya, bekerja, melindungi anak-anaknya, melindungi orang-orang percaya bahwa kita semua akan dihindarkan oleh sakit penyakit, oleh wabah virus corona. Mari saudara-saudara, dengan hati yang berserah kepada Tuhan, dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, saat ini, saat kita beribadah kepada Tuhan, kita menyerahkan rencananya yang terbaik, terindah bagi kita semua. Dan teristimewa jemaat Antepe yang dicinta Tuhan. Allah saat ini berkarya, bekerja bagi semua orang. Tuhan sungguh mengasihi semua umat. Tuhan akan bertindak sesuai dengan waktu Tuhan. Dan sungguh sakit penyakit virus corona ini tidak akan membawa di dalam sebuah kematian sejati. Tetapi justru Kristus berkata, melalui sakit penyakit ini, kuasa Allah akan dinyatakan. Dan Allah yang sumber kuasa atas kehidupan akan mengintervensi persoalan yang sangat serius ini. Justru melalui corona, justru melalui wabah COVID-19 ini, Allah akan menyatakan kuasanya yang luar biasa bagi dunia dan istimewa bagi jemaat Antepe. Amin saudara-saudara. Kita berdoa.
Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang Engkau cinta, umat yang Engkau kasihi di seluruh muka bumi ini, dan teristimewa jemaat Antepe bersama-sama tersungkur di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup dan kehidupan kami seutuhnya di dalam Engkau ya Bapa. Kami semua saat ini bersyukur ketika Tuhan sendiri yang datang menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan tekanan hidup yang luar biasa. Engkau sendiri Tuhan yang membangkitkan kami di tengah-tengah kesukaran, di mana kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, terus berjuang menunjukkan iman keteguhan kami kepada Kristus. Mari Tuhan, Engkau yang menjamah kami satu persatu dengan kuasa Rohul Kudus, sehingga pada saat ini kami tidak akan pernah memutus komunikasi, memutus relasi kami semua dengan Tuhan. Kami terus tetap bertahan sekalipun di dalam pergumulan sesulit apapun, bertahan untuk berpegang teguh di dalam Tuhan. Maka Tuhan, ketika saat ini kami sadar bahwa persoalan yang begitu besar yang menimpa dunia ini, teristimewa bangsa negara kami Indonesia, oleh virus corona, semua dibuat gentar, khawatir, ketakutan. Tetapi bagi orang percaya, Engkau memberikan kami kekuatan untuk menghadapinya. Tuhan sendiri yang saat ini meyakinkan kami bahwa Engkau bertindak sesuai dengan waktu Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang saat ini berkarya bagi dunia, teristimewa bagi negara dan bangsa kami Indonesia. Melalui pemerintahan yang saat ini Engkau pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, Engkau berkarya dan bekerja. Engkau mengintervensi persoalan yang serius ini Tuhan, melalui apa yang telah menjadi peraturan-peraturan ataupun perintah-perintah dari yang berwenang. Tuhan sendiri saat ini yang mengatur kehidupan kami. Bagaimana kami harus taat dengan komando-komando di dalam kami mengantisipasi virus corona, virus yang sangat membahayakan. Maka Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu untuk taat, untuk mengerti, untuk memahami setiap komando, setiap perintah, setiap nasihat yang boleh kami terima dari pemerintah maupun instansi-instansi kesehatan yang berwenang untuk menyampaikan apa yang penting di dalam kami menghadapi virus corona ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang datang di tengah-tengah kami. Dan teristimewa saat ini Tuhan, Engkau datang di tengah-tengah perjumpaan jemaat Antepe. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan fisik terbatas. Kami serahkan untuk Bapak Paimin, Ibu Mariati Pujiono, Ibu Daryanti, Ibu Juarsik, Bapak Karmijan, Ibu Narni Indra, Ibu Rian, Mbah Gugiem, juga saudara-saudara kasih kami yang saat ini tidak dapat hadir di dalam sebuah perjumpaan oleh karena kondisi fisiknya yang terbatas, harus berada di tempat tidur dan harus beristirahat. Oh Tuhan, kami berdoa bahwa Engkau sendiri yang saat ini datang menjamah mereka, menyembuhkan mereka, dan benar-benar pada saatnya kami boleh berjumpa dalam keadaan yang penuh sukacita. Kami berdoa Tuhan untuk majelis gereja Jawa Menara Kasih yang Tuhan cintai,
di mana anak-anak Tuhan, hamba-hambamu yang Kau cinta ini berkarya melayani Tuhan dengan setulus hati. Kami serahkan Tuhan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah Tuhan yang menyertainya, sehingga gembala-gembala yang Engkau pilih menjadi gembala bagi jemaat Gereja Cenjawa Menara Kasih benar-benar mau menunjukkan karya Kristus di dalamnya. Dan saat ini teristimewa majelis baru yang telah Tuhan teguhkan, kami serahkan Tuhan majelis baru di jemaat Antepe. Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan menuntun, sehingga gembala-gembala yang Engkau tunjuk ini benar-benar berkarya sesuai dengan kehendak Allah, seperti yang telah Kristus Yesus teladankan. Terima kasih Bapa. Begitu banyak pergumulan hidup kami, begitu banyak apa yang kami jumpai di dalam persoalan kehidupan kami, tapi kami yakin percaya Engkau saat ini yang berkarya dan bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa, syukur dan syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Antepe yang diberkati Tuhan, mari kita semuanya menyiapkan hati, pikiran, jiwa kita. Kita membuka hati untuk Tuhan. Kita akan menerima berkat dan pertolongan dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita benar-benar menerima berkat damai sejahtera dari Tuhan. Dan kita bersama-sama menaikkan pujian salam damai. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Selamat hari Minggu saudara-saudara. Selamat berkarya dan terus berkarya melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.